Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tadisha Nur Aprilia. Nah, membahas mengenai karya sastra, tentu ada unsur yang membangun suatu karya sastra tersebut. Nah, karya sastra, unsur pembangunnya ada dua, itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra tersebut. Nah, secara umum terdapat beberapa hal atau terdapat beberapa unsur yang pasti ada di semua karya sastra. Yang pertama ada tema, yang kedua amanat, dan yang ketiga yaitu gaya bahasa. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema, amanat, dan gaya bahasa yang ada pada suatu karya sastra, yaitu puisi. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Sifat dari tema ini bisa objektif, khusus, atau lugas. Ibaratnya jika kita ingin membangun rumah, maka tema dapat diibaratkan sebagai pondasinya. Tanpa tema, maka puisi tidak akan terbentuk. Untuk menentukan tema, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu perhatikan judul puisi. Judul puisi biasanya akan menggambarkan isi puisi. Yang kemudian, bacalah puisi dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya, carilah kata kunci yang terdapat pada puisi. Biasanya kata kunci dapat kita temukan pada setiap bait puisi. Kata kunci pada setiap bait biasanya akan mengandung makna yang sama. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah bentuk pesan atau wejangan. Puisi yang baik pasti akan mengandung amanat di dalamnya. Amanat sangat berhubungan dengan tema puisi. Biasanya amanat akan ditulis sesuai dengan keinginan penyair atau pengarang. Amanat dalam puisi memang dapat dirumuskan sendiri, tapi ada juga yang mengutip nasihat dari orang lain. Amanat juga dapat berbentuk tersirat ataupun tersurat. Nah, untuk menentukan amanat dalam puisi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perhatikan judul puisi. Kemudian bacalah puisi dari awal hingga akhir. Selanjutnya, cermati setiap diksi yang terdapat pada setiap baris dalam puisi. Diksi-diksi yang terdapat dalam puisi biasanya akan menggambarkan amanat apa yang ingin disampaikan penyair. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya bahasa. Puisi identik dengan bahasa figuratif, yaitu bahasa yang dipakai untuk penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau bermakna kiasan. Penggunaan majas atau bahasa kias ini bertujuan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. Nah, untuk menentukan gaya bahasa dalam puisi, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, baca puisi dengan teliti, dari awal hingga akhir. Kemudian identifikasi istilah-istilah kiasan, seperti pada gaya bahasa metafora, simile, personifikasi, metonimi, dan lain-lain. Selanjutnya, tinjau bagaimana kiasan ini digunakan untuk menggambarkan ide atau gambaran dalam puisi. Dan selanjutnya, rangkum jenis-jenis majas yang ditemukan dan bagaimana mereka memengaruhi pemahaman puisi. Nah, adapun karya puisi yang kita bedah pada kali ini yaitu puisi yang berjudul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya, karya W.S. Rendra. Mama yang tersayang, akhirnya kutemukan juga jodohku. Seseorang yang bagai kau, sederhana dalam tingkah laku dan bicara, serta sangat menyayangiku. Terpupuslah sudah masa-masa sepiku, hendaknya berhenti gemetar rusuh. Hatimu yang baik itu, yang selalu mencintaiku karena kapal yang berlayar, telah berlabuh dan ditambatkan, dan sepatu yang berat serta nakal yang dulu biasa menempuh. Jalan-jalan yang mengkhawatirkan dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara, kini telah lepaskan dan berganti dengan sandal rumah yang tentram, jinak, sederhana. Mama, burung dara yang nakal yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan sarang yang kau buatkan dan tiada akan pulang. Buat selama-lamanya ibuku.
Aku telah menemukan jodohku. Janganlah kau cemburu. Hendaknya hatimu yang baik itu mengerti. Pada waktunya aku mesti kau lepaskan pergi. Begitu kata alam, begitu kau mengerti. Bagai dulu bundamu melepas kau, kawin dengan ayahku. Dan bagai bunda ayahku melepaskannya untuk mengawinimu. Tentu sangatlah berat, tapi itu harus mama. Dan akhirnya tak akan begitu berat apabila telah dimengerti, apabila telah disadari. Hari Sabtu yang akan datang, aku akan membawanya kepadamu. Ciumlah kedua pipinya, dan panggillah ia dengan kata, anakku. Bila malam telah datang, kisahkan padanya riwayat para leluhur kita yang ternama dan perkasa, dan biarkan ia nanti tidur di sampingmu. Ia pun anakmu, sekali waktu nanti, ia akan melahirkan cucu-cucumu dan mereka sehat-sehat dan lucu-lucu. Dan kepada mereka ibunya akan bercerita riwayat yang baik tentang nenek mereka, bunda bapak mereka, ciuman abadi dari anak lelakimu yang jauh, Willy. Nah, setelah mendengarkan karya puisi tadi, kita akan membedah puisi tersebut dengan mencari tema, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Secara umum, tema utama pada puisi tersebut yaitu perjuangan seorang anak untuk mendapatkan ridho ibunya. Surat kepada bunda tentang calon menantunya adalah sebuah rangkaian kata dari Rendra sebagai seorang anak yang telah menemukan pujaan hatinya dan berusaha mengungkapkan niat tulus kepada sang bunda agar bersedia untuk merestui dan menerima sang calon istri yang diidam-idamkan sejak lama. Selanjutnya amanat. Amanat yang utama pada karya puisi tersebut yaitu seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, sedangkan juga terdapat amanat lainnya, yaitu hendaknya kita mengatakan segala sesuatu dengan sejujur-jujurnya kepada ibu sebagai orang tua kita. Suatu realitas yang hampir hilang, tetapi pengarang mengingatkan kembali dan menunjukkan masih adanya potret seorang anak yang masih membutuhkan kejujuran diri pada ibunya. Nah, ini ditunjukkan pada bait yang berbunyi, mama yang tersayang, akhirnya kutemukan juga jodohku, seseorang yang bagai kau. Jika memilih pendamping, hidup pilihlah yang baik budi pekertinya, sederhana dalam tingkah laku dan bicara, serta sangat menyayangiku. Selanjutnya juga ada hal yang dapat kita petik. Seorang ibu hendaknya mau memberikan restu ketika anaknya telah menemukan jodohnya. Suatu pesan moral kepada orang tua yang sering terjadi permasalahan tidak menyetujui pilihan anaknya. Hal ini ditunjukkan pada bait yang berbunyi, ibuku, aku telah menemukan jodohku. Janganlah kau cemburu. Hendaknya hatimu yang baik itu mengerti. Pada waktunya aku mesti kau lepaskan pergi. Dan ada pun nilai yang dapat kita petik selanjutnya yaitu hendaklah seorang ibu menyayangi menantunya seperti halnya ia menyayangi anak kandungnya sendiri. Hal ini ditunjukkan pada bait yang berbunyi, dan akhirnya tak akan begitu berat apabila telah dimengerti, apabila telah disadari, hari Sabtu yang akan datang, aku akan membawanya kepadamu. Ciumlah kedua pipinya, dan panggillah ia dengan kata, anakku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dari segi gaya bahasa. Nah, pada karya puisi tadi, gaya bahasa yang digunakan yaitu perbandingan, metafora, personifikasi, hiperbola, dan repetisi. Yang pertama perbandingan. Hal ini ditunjukkan pada bagian seseorang yang bagai kau dan bagai bunda ayahku melepaskannya. Selanjutnya untuk mengawinimu, bagai dulu bundamu melepas kau. Selanjutnya metafora. Ini ditunjukkan pada bagian dan berganti dengan sandal rumah yang tentram, jinak, dan sederhana. Yang kedua, burung dara yang nakal.
Dan selanjutnya yaitu personifikasi. Ditunjukkan pada bagian terpupuslah sudah masa-masa sepiku, hendaknya berhenti gemetar rusuh. Dan selanjutnya, dan sepatu yang berat serta nakal. Selanjutnya yaitu hiperbola. Ditunjukkan pada bagian jalan-jalan yang mengkhawatirkan dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara. Selanjutnya pada bagian kini terbang dan telah menemui jodohnya. Dan majas selanjutnya yaitu repetisi. Hal ini ditunjukkan pada bagian begitu kata alam, begitu kau mengerti. Selanjutnya pada bagian apabila telah dimengerti, apabila telah disadari. Sekian yang dapat kita bahas mengenai tema amanat dan gaya bahasa pada karya puisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.